artinya ya. Bab 8, sorry, bab 8 hingga bab 11. Oke. Jadi saya review sebentar ya. Untuk yang banyak hitungannya itu bab 8 dan bab 11. Bab 9 dan bab 10 di tengah-tengahnya itu hanya pengetahuan aja ya. Jadi nanti kita cepat di bab 9 dan bab 10. Yang banyak ini diperdalam nanti di bab 8 sama di bab 11. Oke, apakah mind map-nya sudah tampak di sini? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini mind map dari mata kuliah dinamika dan pengendalian proses ya. Ya, jadi dinamika proses dan pengendalian proses ya. Di mana dinamika proses sudah saudara pelajari ya. Di bab 1 proses modeling, bab 3 Laplace transform ya. Intinya adalah untuk mencari transfer function dari sebuah proses ya. Ya, ini di bab dynamic response. Jadi proses modeling dapat kita nyatakan dalam bentuk transfer function ya. Jadi dari mass balance, energy balance, kemudian diturunkan ke division variables, kemudian dilaplaskan, dimasukkan kondisi input awal ya, initial condition, sehingga diperoleh transfer function. Bisa macam-macam, bisa first order, second order, high order ya, dan lain sebagainya. Kemudian apabila saudara kenakan sebuah input pada transfer function ini, transfer function kan apa? Y per U ya. Jadi transfer function itu Y per U. Y itu adalah output control variable, U adalah input variable ataupun manipulated variable. Oke. Tapi bila saudara kenakan input, ya entah itu step, entah itu ramp, entah itu sinusoidal, maka akan dihasilkan respons dari proses ya. Oke. Ini adalah belajar terkait dengan dinamika proses. Nah, sekarang saudara pindah ke pengendalian proses. Di mana untuk kita bisa mengendalikan sebuah proses, kita harus tahu dulu sifat behavior dari sebuah proses. Di mana sifat behavior dari sebuah proses dapat dinyatakan dalam sebuah transfer function. Makanya nanti transfer function ini penting ya. Jadi ini transfer function diambil dari bab berapa itu? Bab transfer function itu bab 4 ya. Jadi bab 4 itu ini bab 4 dipergunakan untuk nanti transfer function proses atau namanya disebut sebagai gain proses ya. Itu masuk ke dalam sistem closed loop feedback control system ya. Feedback control system di mana closed loop feedback control system digambarkan di apa itu divisualisasikan dalam blok diagram ya, signal blok diagram yang sudah pelajari itu ya, yang kemarin dipelajari ya. Input variabel bisa manipulate input step change atau disturbance change ya pada sini. Kemudian nah ini ditambahkan juga GC ya, gain controller, di mana controller itu macam-macam, ada P, ada PI, ada PID, ada PD, terserah ya. Jadi saudara punya transfer function proses atau gain proses, saudara punya gain control atau transfer function control, tergantung dari kontrolernya apa, P, PI, PID, PD ya. Milih aja cocok apa. Kemudian saudara mau lakukan apa? Change, step change ataupun disturbance change. Kalau nggak ada change, dia lurus saja dinamiknya, dia nggak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan step, ada perubahan disturbance, nanti akan ada perubahan nilai dari responsnya. Ya. Oke. Kemudian, nah di gate C ini ada dua
pekerjaan kita ya di sini. Karena gain control ini ada parameternya, sebenarnya parameter control, yaitu adalah KC atau I atau D. Ya, nilainya berapa? Nah, nilainya berapa? Bagaimana kita bisa menentukan nilai parameter controller? Nah, bisa di namanya tuning. Ya, tuning itu adalah kita mengeset parameter kontrol. Setelah dituning, kita cek kestabilannya menggunakan karakteristik equation. Jadi kalau parameter kontrol di luar dari range yang stabil, dia akan menghasilkan dynamic response yang tidak asimptotik, tidak menuju ke suatu titik, tapi dia osilatif ataupun semakin besar. Jadi dia runaway ataupun ya, jadi harus pas. Jadi parameternya itu pas. Jadi tapi untuk sementara untuk di bab 8 biasanya saudara kasih angka aja, dikasih angka dari gain controller ini, dicek dynamic response-nya. Tapi nanti kalau di realnya ini nggak tahu kita. Yang tahu cuma gain proses. Saudara cari berapa nilai yang pas tuning parameternya, apakah dia stabil, apakah itu ya. Nah, untuk stabilan dapat dicek dengan cara root array, direct substitution, dan root locus diagram. Ini ada di bab 11. Untuk tuning ya ada di bab bab 12 ya, bab 12. Nah, tuning ada dua cara ya. Ada model base, ini bab 12, direct synthesis methods sama IMC methods, atau pakai frekuensi base, ini di bab 14 ya. Jadi closed loop ini transfer function ini bab 4, closed loop bab 8 ya, bab 8 ini juga bab 8 masih ada angkanya. Dynamic response sudah bab 11, ini bab 11, ini juga bab 11 kestabilan. Tuning model base bab 12, ini bab 14. Oke. Ini belum feedback control ya, ini masih feedback control ya. Ini feedback bukan feed forward ya. Di sini apakah ada pertanyaan dari penjelasan singkat dari apa namanya? Mind map-nya? Silakan, nggak masalah. Silakan tanya kalau ada bingungnya. Cukup jelas apa enggak kira-kira dari tabel yang diberikan? Dari gambar yang diberikan. Gimana? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu kita masuk ke bukunya ya. Jadi ke bukunya. Oke, di bab 8 kita dikenalkan feedback controllers. Oke, apa itu maksudnya feedback controllers? Apakah sudah dijelaskan oleh Pak Rey? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Apa itu feedback controller? Oke, saya panggil sesuatu ya. Diratsa, apakah hadir? Diratsa. Atau Anggi Tirta, bagaimana? Apa itu feedback controller? Halo, Anggi Tirta. Iya Pak, maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya Pak? Feedback controller apa? Menurut saya feedback controller itu feedback yang diberikan untuk mengontrol suatu proses Pak. Oke, maksudnya gimana? Nih, saya kasih gambar ini. Saya kasih gambar. Kenapa kok sistem yang seperti ini disebut dengan feedback controller? Halo? Mbak Anggi?
Iya, maaf Pak, suara saya tadi terputus koneksi saya, Pak. Oke, bagaimana? Silakan. Yang saya tahu dari feedback control itu seperti umpan balik atau swab balik suatu proses di mana itu sebagian dari output akan dibalikkan ke bagian input. Nah, biasanya itu dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis gitu, Pak. Apakah suara saya terdengar ya, Pak? Ya, terdengar, Mbak Agi. Oke. Ya. Kurang lebihnya saya tahu seperti itu, Pak. Mohon maaf jika salah. Oke, ya. Kemudian saya satu lagi ya, saya pengen buka biar refresh ya. Mas Sihab ada, Muntaha hadir di sini. Iya, Pak. Oke, gimana? Kenapa kok disebut feedback control? Dari gambar ini bagaimana sekali kita bisa menjelaskan? Kalau menurut saya feedback control kan artinya itu umpan balik. Jadi dari yang outputnya dibandingkan dengan inputnya gitu, Pak. Oke. Jadi kenapa? Apa yang dibandingkan antara output dan input? Mungkin kan misal keluarannya itu kurang maksimal gitu, Pak. Jadi dibalikkan lagi biar nanti keluarannya maksimal gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, ya. Oke, mungkin supaya ini terlalu langsung ya kalau misalnya saya sebut sebagai feedback control. Mungkin saya mohon bantuannya dari Vicky Firmansyah. Mungkin bisa dibantu jelaskan dulu. Ini gambar 8.1 ini gimana prosesnya dan apa yang mau dikendalikan? Halo, Vicky Firmansyah. Ya, halo Pak. Untuk gambar 8.1 ini apa yang mau kita kontrol di sini? Apa filosofi kontrol pengendaliannya di sini? Prosesnya gimana? Dia mau mengendalikan apa? Ini kan sudah dijelaskan ya di bab sebelumnya ya. Mulai dari bab 1, bab 2. Contohnya ya ini aja dari kemarin. Ya gimana? Ya, jadi kalau yang saya lihat di ini yang dikontrol itu X-nya ya. Yang dikontrol X-nya. Yang dikontrol X-nya Pak. Apanya? X-nya Pak. Ya, X-nya apa? Fraksi Pak. Gimana? X-nya apa? Masih mute? X-nya fraksi Pak. Oke, komposisi ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan yang lainnya? Yang mau dikendalikan fraksinya terus apa lagi? Halo Vicky? Ya, sebentar Pak. Bagaimana? Tadi sudah betul ya yang disampaikan. Yang mau dikendalikan adalah X. X yang mana? X yang keluaran. Ya, fraksi komposisi dari keluaran. Kemudian apa lagi? Apakah kita bisa mengatur asal X itu dengan merubah apa? Bagaimana? Tadi kan mau dikatakan kita akan mengendalikan komposisi keluarannya, komposisi keluaran, aliran keluaran. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur komposisi dari aliran keluaran? Oke, silakan. Ini ada yang raise hand, Rafli. Baik Pak, Rafli izin jawab Pak. Jadi
komposisi aliran keluaran diatur dengan mengatur flow rate dari aliran kedua, Pak, yang kanan, Pak. Oke. Flow rate dari aliran W2 dengan asumsi komposisi aliran kedua itu murni, Pak. murni, X-nya tetap ya. 1. Murni dan tetap ya, nggak berubah ya. Halo, bagaimana? Iya, Pak. Murni dan tetap, Pak. Kalau dari titik 1 apa yang diasumsi? Yang diasumsi alirannya tetap, Pak. Tapi X1 yang berubah ya kemungkinannya. Ya, lihat di sini aja. Ya. Lihat di sini. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi sebelum saudara mendesain sebuah controller, kontrol objektifnya atau tujuan pengendalian itu harus dipahami ya. Kita mau mengontrol apa dengan mengatur apa itu kita harus tahu itu dulu. Kalau itu nggak tahu maka nanti bingung ya. Oke ya. Jadi di sini betul yang disampaikan oleh Mas Rafli tadi. Kita ingin mempertahankan exit tank composition at desired value yang sesuai dengan set point dengan mengadjust W2, di mana di sini case-nya adalah kalau di soal-soal sebelumnya itu adalah W1 konstan, X1 yang berubah-ubah ya. W1 konstan, W1 yang berubah-ubah. Oke. Kira-kira sekarang, jadi makasih ya Mas Rafli. Sekarang pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ini ya, untuk pembukaan aja. Semisal X1 ini berubah, dampaknya apa? Awalnya steady state, awalnya sudah konstan. Semisal X1 ini bertambah ya. Bertambah. X1 ini bertambah. Maka dampaknya apa? Sudah bisa bantu saya? Semisal X1 ini bertambah, dampaknya apa? Silakan, ada yang mau? Izin menjawab. Oke, silakan, Berlian. Kalau X1 bertambah, itu X yang outputnya itu juga bertambah juga, Pak. Bertambah, oke. Dampaknya, sehingga kita harus, kalau X-nya ini bertambah, apa yang dilakukan? Supaya tetap kembali ke awal. Kalau X1 bertambah, dampaknya kan X keluaran bertambah. Nah, sedangkan kita ingin mengontrol X supaya X ini tetap nggak berubah. Mungkin izin menjawab, Pak. Silakan. Berarti mungkin ada perubahan untuk feedbacknya tadi, Pak ya? Enggak, di gambar ini aja. Ini yang asumsi kalau saudara punya ini anggap aja kontrolnya adalah tangan kita ataupun otak kita ya. Saudara mau ngatur apa? Kalau X1 ini awalnya kan dia sudah steady state ya, awalnya sudah steady state. X1-nya sekian, W1-nya sekian, X2-nya sekian, W2-nya sekian, X dan W-nya sekian. Tiba-tiba X1-nya bertambah ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Berlian bahwa ketika X1-nya bertambah, itu adalah X-nya bertambah. Padahal X-nya ingin saya konstankan. Apa yang perlu diatur? Supaya tetap konstan lagi. Mungkin izin menjawab, Pak. Menurunkan W2-nya, Pak. W2-nya diapakan? Meslet atau flow rate-nya diturunkan. Betul, ya. Dikurangi, ya. Kenapa kok dikurangi? Karena X2-nya 1 di sini. Kan fraksi kan maksimum 1. Antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan X1 bertambah, dampaknya adalah X bertambah. Ya. Sehingga supaya dia X-nya tetap, nanti walaupun X1 bertambah tapi X-nya tetap, maka W2-nya harus dikurangi. Karena pertanyaannya kalau misalkan X1-nya berkurang, turun ya. X1-nya turun, dia lebih encer yang masuk. Dampaknya apa? Silakan. Yang mau? Mungkin izin menjawab, Pak, untuk kalau X1-nya Pak
konsentrasinya turun, berarti nanti fraksi yang dikeluarnya juga turun. Nah, untuk mengembalikan ke kondisi semulanya, berarti menaikkan dari W2-nya, Pak. Oke, W2. Oke, jadi itu kalau kita yang ngatur ya. Kalau kita yang ngatur ya. Sekarang kalau sistem yang ngatur, bagaimana? Tadi ini ya, ternyata kalau ada X perubahan di sini, maka akan dikontrol oleh sistem kontrol ini, feedback ya. Dia akan berubah apabila outputnya berubah dulu. Jadi walaupun dia ini berubah, tadi kan X1 bertambah atau berkurang, tapi kalau X ini belum sempat berubah, dia masih apa istilahnya, masih belum dilakukan perubahan, itu feedback. Ya. Jadi nunggu dia sampai keluar dulu, kedetek sama sensor, baru jalan ke controller, kemudian ngatur flow dari W2. Jadi dia akan menentukan apakah itu perlu ditambah, apakah itu perlu dikurang W2-nya. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau masih bingung. Ya, jadi sebelum saudara mengerjakan sistem kontrol, ini harus paham dulu. Jadi filosofi dari proses dan filosofi pengendalian itu harus paham ya. Jadi bagaimana prosesnya, kemudian apa yang mau dikendalikan dengan merubah apa. Oke. Jadi istilahnya adalah kontrol objektifnya ya. Jadi kalau misalnya paham. Ini nggak paham, ya sampai saudara buat pun jadi muncul transfer function, tapi bingung itu transfer function untuk menghubungkan apa dengan apa. Oke, ya. Di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya yang tanya ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok ini ada putus-putus elektrik signal? Kenapa kok apa namanya? Ada pneumatic signal, ada AC, apa itu AC? Ada AT, IP. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, Saida Alwi, Pak. apakah hadir di sini? Ya, kira-kira apa itu ya? Kenapa kok ada electric signal, pneumatic signal? Ada AT, AC, IP. Gak apa, sampaikan aja. Itu mungkin AT itu sensornya ya Pak ya, sensor untuk mendeteksi perubahan konsentrasinya. Kemudian di ini tadi aliran trans kan? Itu ke set point itu untuk mengatur tadi karena ada perubahan konsentrasinya mungkin begitu Pak. Kemudian IP-nya itu untuk mengubah nanti ini, mengubah ini valve-nya Pak. Gitu Pak. Pak. Oke, mungkin yang IP bisa lebih dijelaskan mengubah IP. Mengubah yang ini tadi kan ini tadi mungkin ini kayaknya buat mengubah alirannya ini ya Pak ya, yang putus-putus ini menjadi aliran yang Oke. Gimana? Halo, Mbak Sayida. Pak, apa suara saya terdengar Pak? Untuk mengubah ini Pak, mungkin mengubah dari aliran ini ya Pak, kalau dilihat dari apa namanya, dilihat dari gambarnya ini kan dari putus-putus menjadi aliran yang ada lurus ini Pak. Oke, ya mengubah. Kenapa kok perlu dirubah? Kenapa nggak langsung aja? Karena ini tadi X ya Pak, maksudnya ini sensornya untuk X, kemudian komposisi konsentrasi tadi, kalau yang ini kemudian diubah menjadi
pneumatik gitu nggih Pak nggih. Iya, betul. Iya. Pneumatik, sehingga kenapa kok perlu pneumatik signal? Untuk menggerakkan valve-nya ya Pak ya? Ya, karena valve-nya bergerak diatur dengan tekanan udara. Tekanannya. Oke. Iya Pak. Terus terakhir, kenapa kok harus dilewat elektrik dari sensor ke harus jadi electrical signal? Masih mute, Mbak Saida. Kalau itu saya lupa Pak. Oke. Ya, oke, sudah bagus ya Mbak Saida, sudah kompleks. Jadi mungkin saya bantu ya. Mungkin saya bantu. Ya, jadi ini AT kepanjangannya adalah ini. AT itu adalah ini. T-nya transmitter, A-nya adalah analyzer. Analyzer maksudnya adalah dia mengecek komposisi, analisis transmitter, jadi sensor ya. Kenapa kok simbol yang awalnya adalah lurus menjadi putus-putus? Karena akan masuk di sini analyzer controller ya. Kalau saya tanya, kira-kira kontrol ini ada, apakah dia itu alat analog, apakah dia itu alat elektronik? Elektronik Pak. Gimana? Elektronik Pak. Elektronik. Sehingga kalau elektronik dia harus masukannya berupa supaya dia bisa memproses data. Electric signal. Nah, harus berupa electrical signal ya. Jadi di AT ini adalah dia mengkonversi. Dia punya sebatas misalnya punya apa ya? Konversi ya. Jadi kalau X-nya 0,5 ya, itu setara dengan mungkin ini satunya miliampere ya, setara dengan 5 miliampere. Jadi seperti itu. Ya, jadi dia mengkonversi 0,5 fraksi X itu setara dengan 5 miliampere. Kemudian dia akan atur dia ya, di mana 5 miliampere keluar dia harus cukup ini 7 miliampere. 7 miliampere itu setara dengan sekian bar ya, kan ini diatur pakai tekanan ya. Dia juga ada konversi. Kenapa perlu konversi? Karena control valve bekerja untuk bisa menaikkan atau menutup atau membuka valve itu dengan pneumatik. Jadi semacam kayak valve, ditekan itu kayak balon ya, ditekan dia nutup, dilepas dia buka. Itu kalau valve open ya, kalau air to close ya. Jadi seperti itu. Iya. Set point ini adalah nilai yang kita masukkan di controller. Jadi kayak saudara masukkan temperaturnya, X-nya harus 0,6 gitu. Nah, jadi dia akan komparasi ya. Jadi kalau misalkan di X-nya 0,5, sedangkan set point-nya 0,6 ya, maka ada selisih di sini. Ya, ada selisih. Jadi ada adanya sekitar 0,1. Nah, itu harus diolah sama dia, itu harus diapakan. Itu harus ditutup, dikurangi. Seperti itu ya. Ditambah nih. Yang 0,5, 0,6 ditambah. Harus dibuka, dikurangi tekanan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi IP itu adalah current to pressure transducer converter. Jadi I itu arus listrik, P itu pressure. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggambarkan sistem kontrol ini ke dalam sebuah blok diagram? Karena nanti kita akan menghitung itu berdasarkan blok diagramnya. Ya, jadi ini yang lebih kompleks, ini yang lebih mudah ya. Jadi kalau yang diatur adalah flow-nya, dicek flow transmitter ini berupa apa? Semacam bisa pakai venturimeter, bisa pakai flow meter, ya terserah ya, flow meter yang dia dihubungkan dengan flow controller.
dia akan mengatur valve-nya. Oke. Ya, ini dari ini untuk diagram simple of controller ya. Jadi input signal ini ya. Sama YM di sini XM akan mengatur P ya. YM dibandingkan dengan Y set point akan mengatur P-nya berapa. Control valve. Oke. Ada beberapa mode pengendalian dasar ya. Yang pertama adalah proportional controller, ya, di mana error itu adalah selisih antara pengukuran dengan set point yang kita inginkan di side value. Jadi M itu measured ataupun pengukuran. Jadi dibandingkan pengukuran dengan set point ada selisih apa enggak. Kalau ada selisih berarti apa? Errornya 0 kan ya. Kalau sudah yang asli sudah sama dengan set point yang kita inginkan maka dia errornya 0. Tapi kalau masih jauh maka ada errornya. Nah, error ini dikali dengan KC. Ya, kali dengan KC kalau dia proportional control. Sehingga dia akan mengatur P yang keluar di sini itu berapa yang mau diatur oleh valve. Ya, itu aja intinya. Ya, di R kan. Nah, ini langsung aja ya di sini itu beberapa informasi ya bahwa kalau proportional controller ini mirip seperti mirip seperti on-off controller. Ya. Jadi dia mirip sebagai on-off controller. Oke, yang kedua adalah integral control. Ya, sama. E itu apa? E itu adalah ini tadi, selisih antara set point dan measurement. Itu diintegrasi dikali seper tau I. Ya. Jadi harapannya apa? Harapannya ini adalah ini. Dari 0 sampai T ya. Jadi itu harapannya adalah nah ini equation nah ini. Ya. Jadi integral control itu digunakan karena penting. Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan offset. Offset itu apa? Offset adalah selisih antara final value dengan yang kita inginkan. Jadi dia nggak bisa mencapai total offset ini. Steady state error. Itu kalau proportional control. Kalau integral control adalah berusaha untuk menghilangkan ini tadi offset ya dari equation ini. Kemudian, nah ini kalau kita kasih errornya adalah 1, nah, P-nya adalah seperti ini. Ini kalau PI controller ya. Jadi dia akan naik terus P-nya. Ya, jadi ini seperti ini ya. Kalau P aja dia lurus gini, asymptotic. Kalau ini ada naik turunnya, ya, ada osilatifnya. Biasanya digabung proporsional PI controller. Kalau ini P control aja, ini I control saja, ini PI controller. Oke. Kemudian derivatif control, nah itu tujuannya apa? Untuk ini. Ya. Nah, derivatif control ini untuk memperpendek kalau ini supaya dia bisa melampaui dari set point, kalau D itu bisa mengurangi area dari ini lebih cepat fluktuatifnya. Ya, jadi seperti itu. Nanti gabungan PID controller yang sering digunakan ada 2 jenis, disusun secara paralel, ya, atau disusun secara series, ya. Ini kalau PID parallel control, ya, parallel form of PID control seperti ini. Terus ini kalau bentuk fungsi T-nya, ini kalau bentuk Laplace-nya. Ya, jadi ingat ya,
keluaran controller itu sinyalnya namanya P, inputnya adalah error ya dari selisih antara YSP dan measurement. Ya. Ini kalau parallel form, ini kalau series form. Ya. Ini sudah ada ininya, tabelnya ya. Jadi common PID controller paling sering itu ini. Ya, paling sering dipakai adalah bentuk yang paralel. Ini yang paralel tanpa derivatif filter. Itu apa derivatif alpha ini ya. Ini alpha ini sebagai derivatif filter. Kenapa perlu derivatif filter? Dijelaskan di sini ya. Derivatif filter itu untuk mencegah ini physical unrealizable. Jadi untuk mencegah dia secara fisik dia kalau nggak ada ini itu kadang itu ada beberapa parameter yang menyebabkan dia secara fisik itu dia nggak mungkin dilaksanakan. Ya. Jadi perlu alpha di sini. Range-nya antara sekian sampai sekian. Dan 0,1 adalah yang paling sering digunakan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk apa namanya? Paralel, ini paralel dengan filter, ini series dengan filter. Ini kalau di apa namanya? Non interacting maksudnya adalah sendiri-sendiri. Jadi KI adalah KC dibagi TOI ya gitu. Jadi sama aja, ini sama aja. Sama aja, tinggal dikali aja gitu. Jadi sendiri. Oke, nah ini beberapa fitur dari PID controller. Ini ya, elimination of derivative and proportional gain. Apa itu? Nah ini, salah satu kelemahan dari PID controller adalah ini, sudden change in set point. Nah, ketika ada sudden change in set point, yang berubah tiba-tiba, sehingga errornya besar. Nah, derivative term, apa derivative term yang bagian derivatif yang sebelah sini ya itu akan sangat besar nilainya. Kenapa? Karena delta T kecil dia gede ya, sehingga menghasilkan derivatif kick to final control element. Jadi spike ini nggak diinginkan ya. Ya, sehingga supaya bisa menghilangkan derivatif kick itu dari parallel form itu DE DT-nya diganti min DYM per DT untuk yang bagian derivatifnya. Ya, jadi yang awalnya ini DE per DT diganti DYM per DT. Ini yang lebih umum. Kemudian nah ini proportional kick itu terjadi biasanya ketika setelah step perubahan step change ya dari set point ya, ada juga proportional kick sehingga dia ini gede banget ya. Nah ini bisa dikurangi dengan ini weighting merata-rata secara bobot set point dengan derivatif ini masih bobot ini B beta ini. Oke, ya jadi ini adalah key karakteristik. Jadi dari sebuah PID control ada beberapa parameter ya dari control PID. Ada KC atau namanya disebut sebagai control gain, ada TOI integral time, storage time, ada TOD derivative time. Ya. KC dapat dinyatakan sebagai proportional band. Apa itu? Dipersenkan karena dia dimensionless kan. Di mana ini adalah nilainya angka, kalau ini adalah nilainya persentase. Jadi PB teman-teman 100% per KC ya. Dalam satuan persen. TOI dalam satuan menit atau second terserah. Kalau menit biasanya nilainya adalah 0,2 sampai 20 menit typical range. Ya, ini based of
buku ini ya. Ini nilai-nilai umumnya. KC range-nya sekian, stock range-nya sekian. Tapi nanti akan dibahas tergantung dari prosesnya, jadi nggak mesti ya. Ini range paling kecil sama range paling besarnya. Kemudian apalagi ini tode sekian. Kalau di atas ini nanti akan itu nggak stabil itu. Ya. Nah ini berarti kan ada reverse action sama direct action. Oke, ya. Apa itu reverse action sama direct action? Nah ini pentingnya. Oke. Gain dari kontrol, apa itu gain dari kontrol? KC, ya, nilai KC ini bisa nilainya negatif dan positif atau positif. Ya, ini misalkan untuk kontrol proporsional, ya, ketika KC-nya lebih besar dari 0, ya, semakin YM itu kecil, ya. Jika YM kecil, maka apa dampaknya? Errornya positif ya. Kalau errornya positif, maka PT-nya positif. Kan apa? YM kecil, berarti apa? YSP min Y ini adalah positif ya. Positif. Maka dia, jadi kalau KC-nya positif ya. Kalau KC positif dan ini positif, perkaliannya positif ya. Sehingga nanti membesar, PT ini membesar. Nah, sedangkan ini disebut sebagai reverse acting. Ya. Nah, kalau KC-nya negatif, ya, kalau ini negatif sama-sama decrease-nya, ya. Berarti dia positif tapi negatif, maka dampaknya dia adalah dia mengecil, decrease. Jadi kalau direct acting, YM-nya decrease, error-nya increase, sehingga P-nya increase. Kalau ini reverse acting, sorry. Ini kalau direct acting, ya, KC-nya negatif, error-nya positif ya, tetap ya decrease, tapi nanti keluaran dari kontrolnya dia decrease ya, itu adalah reverse acting maupun direct acting. Ya, jadi seperti ini. Ya. Oke, ini on off control itu adalah kontrol yang paling umum saudara gunakan. Ini biasanya di tandon air rumah tangga ya. Jadi kalau ketinggian sekian dia hidup pompanya, mencapai ketinggian sekian dia mati pompanya, dan seperti itu. Jadi itu adalah on off controller. Oke, nah ini perbandingan antara ketika sebuah proses dikenakan sebuah perubahan input, ya, no control, berarti apa itu kayak dynamic response-nya saja sama control, ya. Kalau proportional control dia nggak bisa kenal lagi, tapi dia ada offset ya, offset besar ini offsetnya. Kalau PI dia bisa mencapai oscillasi, bisa menghilangkan offset. Nah, kalau PID mengurangi dari amplitudo ataupun ketinggian dari osilasinya. Oke, ya ini ya, kelihatan semakin besar KC, ya semakin besar KC, ya maka dia semakin cepat mencapai ke stabilitas. Ya. Semakin besar TOI, dia makin landai, makin kecil dia makin bisa osilatif. Ya. Ya, makin kecil, makin gede, dia makin mendekati 0. Ya, karena ini adalah Y sama dengan 0. Ini juga, ya, tode makin kecil, dia seperti ini. Oke, ini untuk bab 8. Ya, untuk bab 8. Jadi nanti isinya adalah belajar tentang hubungan dari itu ya. Dia akan ada penugasan untuk itu. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan? Bab 8. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk di proses reverse
Dan direct acting tadi kan ditentukan dari nilai KC-nya ya Pak. Kalau misalnya KC-nya lebih besar dari 0, berarti dari reverse acting. Kalau direct acting KC-nya kurang dari 0. Nah, waktu hari Senin kemarin, Prof. Ray itu menyebutkan kalau nilai KC-nya itu selalu lebih besar dari 0. Dan proses tersebut dilihat reverse acting atau direct acting dilihat dari perbandingan antara T dan P. Kalau T dan P-nya dia berlawanan, maksudnya yang misal T-nya naik lalu P-nya turun, itu dia direct acting. Nah, itu penjelasannya bagaimana ya Pak? Karena saya masih agak kurang paham. Oke, bagus ya. Ini gini. Ini saya kasih gambaran ya. Kasih gambaran. Apakah sudah nampak whiteboard-nya? Sudah Pak. Oke, ini yang paling gampang aja ya. Saya punya aliran pipa. Ya, ada kontrol valve di sini. Ya, ini ada flow transmitter ya. Objektifnya adalah kita ingin mengatur flow, aliran flow rate ya, flow rate dari sebuah pipa ini. Ini diukur, masuk ke flow controller. Ya, mungkin juga ada PI-nya ya, mengubah PI dari IP dari pusat menjadi control valve. Oke. Sekarang ada dua jenis control valve di sini. Nanti akan dibahas di CV. Ada yang disebut sebagai air to open. Ya. Apa itu air to open? Ini sering disebut sebagai fail close. Ada dua jenis control valve ya. Ada air to open, ada air to close. Disebut sebagai fail open. Jawaban saya apa yang dimaksud ini? Mas Faisal? Kalau belum tahu ya. Kalau belum tahu tak jelaskan ya. Jadi, tadi kan diketahui bahwa tekanan udara yang mengalir dalam control valve itu akan bisa dia itu membuka ataupun menutup dari control valve. Itu ada dua jenis ya. Dimana semakin besar tekanan, kalau untuk air to open, ya, maka dia adalah bukaan valve atau apa? Bukaan valve itu apa? Disimbolkan bukaan valve, bukaan membesar. Ya. Jadi P besar, bukaan membesar. Sehingga kalau fail close, apabila P-nya itu 0, tiba-tiba nggak ada tekanan, dia langsung tutup. Ini adalah air to open ataupun fail close. Ya. Kalau ini semakin besar tekanan, maka dia bukaan akan semakin kecil. Ataupun ketika kalau dia gagal sistem instrumennya, nggak ada tekanan, dia akan membuka. Ya kan ya, karena dia air to close. Kalau fail, dia open, ya buka. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ini. Oke, kalau untuk control valve air to open, ya. Oke, ya. Kalau flow rate terlalu besar, ini yang dicari flow rate-nya, flow rate, maka dia harus ngapain? Intinya adalah kalau flow rate terlalu besar adalah bukaannya kecil kan ya.
bukaannya dikurangi. Maka tekanannya berapa? Diapakan? Diturunkan berarti, Pak. Diturunkan. Jadi kalau fluid terlalu besar, dia diturunkan. Yang kedua, kalau CV-nya adalah R2 plus, ya, fluid terlalu besar sama ya, fluid terlalu besar. Bukaannya sama ya, intinya adalah bukanya harus diperkecil. Tapi pressure-nya berapa? Dinaikkan. Dinaikkan, ya, dinaikkan. Oke. Jadi ini berlawanan ya. Sekarang mana yang disebut di reverse acting, mana yang disebut sebagai direct acting? Ini apakah reverse acting? Apakah ini direct acting? Jadi yang dimaksud dengan Pak Ray itu adalah ini. Ya. Kalau saya asumsikan, jadi ini dia punya ini namanya punya transfer function CV ya. Jadi gain dari valve itu bisa punya apa? KV per to S plus 1 mungkin ya. Nah, kalau sini saya asumsikan plus ya, asumsikan dia itu KV-nya plus. Ya. Maka sini kan punya KC juga, dia punya KC ya. Jadi punya KC. Ya, intinya adalah connect lah ya. Jadi kalau yang di buku itu adalah nilai KC-nya bisa plus atau minus ya, plus atau minus apabila ininya KV-nya juga plus atau minus ya. KV-nya dia konstan, dari KV-nya dia plus terus ya, plus terus. Ya kan ya? Plus terus. Jadi dianggap KV itu plus terus. Jadi KC-nya mengikuti plus minus. Kalau misalkan KC ini tak buat plus terus, ya maka nanti KV-nya yang tak buat plus minus. Gimana, Pak Akbar? Paham ya maksudnya? Iya, Bang, Pak. Ya, jadi ini tadi. Dia ini sifatnya direct acting, reverse acting dilihat dari pergerakan ininya ya, pilih yang mana sama KC-nya disesuaikan kayak gitu ya. Jadi benar boleh dibuat positif terus asal nanti mainkan plus minusnya di CV-nya, di GV-nya, KV-nya. Kalau KV-nya saya buat plus terus ya, nggak ngurusi dia R2 open R2 close, maka KC-nya yang dimainkan plus min kayak gitu. Cukup jelas ya? Iya, Pak, sudah jelas. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pokoknya itu adalah masuk akal lah. Nanti kalau di run, dikalkulasi menggunakan simulink mungkin kalau mudah, itu masuk akal hasilnya. Boleh KC diatur plus minus, ini dibuat konstan plus terus, boleh. Atau KC yang dibuat plus terus, ini nanti ngikutin GP atau GV-nya ngikutin dia plus minus. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau ini tetap benar, karena yang dilihat ada cuma output kontrolnya, tapi nggak sampai ke setelah melewati proses. Ya, kalau tadi kan dilihat yang di sini kan sampai melewati proses ternyata ada ininya juga, dia plus minus. Jadi boleh ini coba buat plus terus, tapi nanti mainkan minus plusnya di GKP ataupun KV-nya, di gain-nya valve ataupun di gain-nya proses seperti itu. Ya, dimainnya di sana. Tapi intinya sama aja, ya. Tinggal pindah mau minusnya itu di sini apa di sini kan dikalikan semua kan ya.
dikalikan semua, perkalian semua. Oke, ada lagi intinya kan? Nanti ujungnya tetap sama. Kalau nggak ada nanti akan ada penugasan di bab 8 ya, nanti coba kita cari-cari yang cocok. Kemudian lanjut, kalau kalian lanjut ke bab 9 ya, ini adalah pengenalan aja ya, apa namanya, knowledge aja ya, tambahan di sini jarang, bahkan nggak ada exercise-nya kan, aja cuma informasi aja ya. Jadi akan dijelaskan apa itu sensor, transmitter, dan transducer, apa itu kontrol elemen ya, nah signal transmitter sama digital dan lain sebagainya, dan akurasi dalam instrumentasi. Jadi sensor itu juga pada itu juga ada errornya sensor itu ya. Oke, sensor itu apa? Adalah sesuatu yang untuk mengukur nilai yang ada di lapangannya, dari temperatur, flow, pressure ya. Paling umum di industri itu yang sering paling mudah itu diukur adalah pressure, temperatur, flow ya. Komposisi itu mahal sekali ya, karena mahal dan spesifik, jadi jarang digunakan di industri. Yang sering digunakan adalah ini. Oke. Transducer, transmitters itu apa? Ya. Jadi sensor itu dia yang apa namanya, yang bisa mengkolek data variabel besaran fisika tersebut. Transmitter adalah yang mengkonversi dari temperatur ke nilai elektrikal. Jadi sekian apa namanya, sekian derajat itu setara dengan sekian miliampere. Nah, itu adalah transmitter. Di sini digabung sensor transmitter jadi satu ya, karena langsung nempel satu alat. Jadi seperti itu. Ya kayak ini. Termokabel mengenerate sekian milivolt electrical signal. Oke, jadi kalau derajat sekian maka dia arusnya sekian kayak gitu. Nah ini ya, saya sudah ini langsung digabung biasanya. Transducer adalah kebalikannya. Berarti ini adalah dari besaran fisika ke electrical signal. Kalau ini balik dari electrical signal ke besaran fisika. Nah, macam-macam. Bisa tuh current to pressure, bisa voltage-nya, bisa tegangannya. Ya. Jadi dua jenis penghubung transducer ya. Nah, oke. Ini ada jelas penjelasan juga ya. Ada istilah yang namanya sensor atau measurement, ada namanya aktuator. Aktuator itu adalah yang diatur ya, yang untuk diatur tadi. Measurement yang disensor, yang diukur, masuk di controller, maka dia akan mengatur aktuator. Dia harus buka valve sekian, itu namanya aktuatornya. Mengaktuator, aktualisasi ke prosesnya. Oke, ini ya, jadi ini DCS ya, kontrol sistem yang untuk mengatur semuanya. Measurement ini ngontrol ini multi input, multi output. Jadi multiple measurement, multiple aktuator. Di mana A ini tergantung dari M1, M2, M3. A ini juga tergantung dari M1, M2, M3. Jadi lebih kompleks ini. Ini kompleks. Kemudian, nah ini macam-macam alat untuk sensor ya. Kalau temperatur ada termokabel, ada RTD, di metal, laser. Ini yang pakai itu loh, apa namanya, infrared, yang kalau saudara masuk ke mall ya diukur suhu tubuh saudara itu pakai infrared laser ini. Ada yang pakai akustik ya, pakai gelombang akustik, ada yang pakai konduktor. Flow sering ini ya, sudah sering ini ya, kayak orifice, venturi, potentiometer, turbin, ultrasonic ya, magnetik dan lain sebagainya. Pressure ya, pakai diafragma, ini pakai elastic elemen. Ini sering pakai diafragma ini kalau untuk kontrol valve dengan tekanan ya.
Kita pakai liquid column. Liquid column itu pakai itu. Delta ketinggian dari liquid ya, delta L. Beda ketinggian dari air dari cairan. Ini pakai pair ya, strain gauge, pakai pair dan lain sebagainya. Level ada yang floating. Kalau float ini pakai prinsipnya itu tandon air ya, itu float dia ngapung. Head device ya, ada electrical, dia memang diukur. Ini kalau electrical pakai itu prinsipnya di tangki motor ya, di tangki sepeda motor maupun di tangki mobil, tangki bensinnya. Levelnya ini diatur pakai electrical, pakai conductivity ya, jadi seperti itu ya. Jadi saudara pernah tahu nggak di apa namanya, di tangki motor maupun tangki mobil saudara itu bagaimana kok bisa muncul itu? Oh, bensinnya full, bensinnya mau habis, itu pakai ini ya, pakai level control. Nah, ini untuk composition, pakai GC, HPLC, infrared dan lain sebagainya, pakai ini pokoknya ngatur komposisi. Oke, ini mahal ya, ini mahal, ini paling murah, 4 ini. Temperatur, flow, pressure, level itu yang paling umum. Komposisi ini mahal, sudah mahal dan juga spesifik ya. Untuk zat tertentu itu beda apa namanya, beda alat. Ini contoh temperatur kontrol pressure. Oh, ini contoh di satu. Ini untuk temperaturnya, ini RTD, ini pressure-nya di sini langsung di satu. Oke, nah ini untuk ngatur transfer function dari sebuah sensor. Jadi sensor itu punya transfer function. Tapi biasanya ada dua jenis. Pakai konstan gini KM atau cuma first order. Ini itu aja sih biasanya. Ya, nah ini adalah transfer function dari sebuah sensor. KM, TOM, bisa KM saja, bisa pakai TOM, terserah. Final control element ya, ada control valve di sini. Ini aktuator ya, aktuator. Nah ini tuh air to open. Nanti kenapa kok bisa air to open? Jadi pair-nya itu di atas ya. Ini udaranya. Kelihatan kan? Ini apa bukaan tutupnya. Semakin besar tekanan, dampaknya adalah menekan diafragma ini. Ya. Menekan akhirnya dia buka, sehingga dia air to open. Nah kalau R-nya 0, ya, kalau P-nya 0, tekanannya nggak ada, pair-nya ini langsung dorong ke depan, sehingga dia langsung nutup. R to open atau fail close. Ya. Kalau pair-nya dibalik di posisi ini, maka jadinya adalah R2 close. Ya. Kalau dibalik posisi. Oke, ini valve positioner. Nah, valve macam-macam ya. Ada quick, ada linear bukaan. Jadi flow itu secara linear dengan bukaan. Jadi kalau semakin besar bukaan, semakin besar flow, tapi kenaikannya linear. Ya, kenaikannya linear. Semakin besar bukaan valve, flow naik, tapi dia itu bukaannya linear. Ada quick opening. Dia hubungan antara bukaan valve dengan flow itu akar L, jadi quick opening. Jadi di awal dia bukan sedikit saja, dia langsung cepat naik flow-nya. Jadi dia quick opening. Kalau equal percentage ini ya, seperti ini. Oke, ini choice of valve characteristic. Oke, ini proses safety and process control. Ya, ini juga apa namanya?
tambahan aja informasi ya. Jadi ada hubungannya antara sistem kontrol dengan proses safety. Kenapa? Karena untuk menyetop ataupun menghindari temperatur yang terlalu tinggi, pressure yang terlalu tinggi, itu pakai mekanisme controller ya. Ada ini safety, ini ada beberapa lapisan ya. Layer of protection. First layer-nya itu apa? Ya. Control system ya, biasa kalau bisa. Kemudian adalah basic control plus alarm. Di alarm level 1 ya, ataupun operator supervision. Ada alarm level 2 ya. Dan manual intervention. Ada automatic action STS. STS ini adalah shutdown automatic ya. Jadi ketika dia sudah terlalu bahaya, dia di shutdown. Kemudian, nah kalau sudah di shutdown, dia itu masih membahayakan, diperlukan physical protection yang dipakai pakai pelindung, pakai tembok dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada juga kalau mau pakai tembok itu sudah berbahaya, pakai plan emergency response. Jadi evakuasi emergency response-nya bagaimana? Kalau dampaknya sampai ke seluruh kota, ya seluruh kota seperti Bhopal ataupun di mana di Chernobyl, itu adalah community emergency response. Jadi yang dievakuasi tidak hanya pekerja dalam pabrik, tapi seluruh kota, seluruh satu cakupannya. Baiknya masyarakat sekitar juga dievakuasi. Jadi ini penting ya proses kontrol ini. Ini di sana alarm ini macam-macam ya. Ada low, high, emergency. Ya saudara itu loh, bangun tidur ya. Pengen berangkat kuliah 6:30. Alarmnya awalnya jam 5, setengah 6, jam 6 kayak gitu. Bisa level layer-layernya guys. Kalau udah setengah jam 6 itu langsung bangun. Ya seperti itu. Oke, nah ini chapter 11 lebih masuk ke dynamic behavior dan stability dari closed loop feedback control system. Ya. Ya. Dari gambar ini, dari gambar tadi yang awal, ya, dapat kita nyatakan dalam sebuah block diagram, ya, di mana bagian AT-nya, measurement-nya ini adalah sebuah transfer function, ya, ini KM. Kemudian bagian dari atasnya ini transducernya, prosesnya ini, gain prosesnya ini, itu adalah dampak dari X1 disturbance dan ini X2. Jadi X2 ini mempengaruhi X keluaran, W2 dari W2-nya. Jadi X1 mempengaruhi X keluaran, XM, W2 mempengaruhi X keluaran. Ya. Nah, hubungan antara X ke XM, ini X, ini XM, itu pakai transfer function dari transmitter, kemudian masuk dibandingkan dengan set point. Ya. Jadi ini set point dibandingkan dengan pengukuran yang di sini. Jadi set point plus pengukuran minus ya diselisihkan, muncul error. Error akan diatur dalam control valve. Ya. Jadi ini XXP ya. Ini dalam bentuk mass fraction, ini dalam bentuk miliampere ya. Dibandingkan dengan measurement muncul error. Ini masih di dalam sini. Nah, error akan diolah oleh controller, ini pakai PI controller, sehingga muncul P yang keluar di sini. Ya. P kemudian diteruskan terus dalam M miliampere terjadi ketekanan. Setara dengan tekanan berapa pakai KIP, transfer function dari transducer. Oke. Ya. Nah, ini apabila digabungkan semua,
ini digabungkan, gambar ini dihubungkan dalam satu kotak ya. Jadinya seperti ini. Ya. Jadi X yang terukur ya, X yang ada di core itu diukur pakai sensor dan sekalian diubah yang awalnya dalam satuan mass fraksi menjadi miliampere dibandingkan dengan set point ini di dalam controller ya, ini masuk ke dalam controller ya, ini apakah ada selisih, nanti muncul error ya, error diolah oleh controller sehingga dia harus memerintahkan controller itu harus buka sekian, dia memberikan tekanan sekian sehingga dia dengan tekanan sekian itu bukaan W2 sekian. Nah, kalau bukaan W2 sekian maka X-nya akan sekian. Jadi seperti itu. Ini adalah sistem kontrolnya. Ini bab 11 ya. Oke, di sini apakah ada pertanyaan dari gambar hingga ke blok diagramnya? Silakan kalau mau ada yang tanya. Oke, silakan. Dari raise hand ini. Permisi Pak, sebenarnya saya ingin bertanya untuk bab 9 tadi sih Pak mengenai sensor. Oke, ya Nah, silakan. kan sensor yang umumnya dipakai itu digunakan untuk mengukur temperatur, flow, level, dan komposisi. Nah, semisal ingin melihat pH dari suatu sistem ya Pak, itu apakah ada sensor pH? Dan jika ada, kira-kira jenisnya sensor pH apa yang sering digunakan di pabrik gitu Pak? Makasih. Oke, ya pH juga sering dipakai ya. Jadi ini nggak terbatas hanya ini, jadi macam-macam ya. pH itu juga sering dipakai dalam industri biokimia ya. Jadi industri fermentasi itu bisa pakai mengukur pH, ataupun industri pengolahan limbah juga pakai pH. pH sebenarnya juga mirip dengan ini composition ya. pH itu sebenarnya mirip dengan composition. pH itu macam-macam. Umumnya di industri itu pakai itu apa namanya, yang pakai katoda anoda. Jadi pengukuran pH itu pakai potensiometer ya, kayak potensiometri ya. Jadi kita punya katoda ini, anoda ini, selisih elektronnya berapa, nanti dia dikonversi setara dengan pH berapa. Gitu Mbak Elvia. Oh gitu ya Pak. Ya Iya. mungkin ingin bertanya lagi Pak, untuk pH sensor ini apakah ada kayak komponen-komponen seperti termokopol itu kan kecil Pak. Nah kalau pH sensor itu apakah ada? Ya, untuk pH yang tadi saya bilang komponennya seperti potensiometer. Sudah pernah lihat potensiometri? Pengukuran pH dengan potensiometri. Iya Pak, dulu waktu KA. KA. Itu kan pH yang diukur ya dengan potensiometer ya. Iya Pak. Terdiri dari apa? Ada katoda, ada anoda ya. Katoda macam-macam, ada yang dari karbon, ada yang pakai platina, pakai emas ya. Oh iya. Pakai hidrogen ya. Katoda anodanya. Saya tapi nggak hafal itu kombinasinya gimana ya. Oh iya ya Pak. Berarti emang jadi satu rangkaian di potensiometer gitu ya Pak? Iya. Dan dia langsung nyambung di satu kan, satu kabel di belakang diterima oleh alat kotaknya itu yang dia baca. Kalau ada selisih arus antara katoda dan anoda sekian, itu sekian pH sudah dikonversi sama dia. Gitu. Oh iya ya Pak. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab. Sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan. Yang ini. Bab 8. Yang apa? Oke, mencari nilai KC atau I atau D ini ya. Halo, Mas Ahmad Habib. Ya, mencari nilai KC atau I atau D ini maksudnya.
Ya, boleh. Ya, jadi PID, P itu setara dengan KC, ya, mana ya? Nah, dapat toai, pokoknya lihat satuannya ya. Kalau satuannya waktu, dia bentuknya toai. Kalau satuannya dalam bentuk repeats per time, per toai. Kalau toai min 1, KI. Jadi lihat satuannya nanti ya. Dia sesuaikan parameter. Ini adalah berapa nilai KC, toai, todi. Itu aja kan ya. Itu maksudnya Mas Ahmad Habibi. Mas Ahmad Habibi ya. Ini dibahas di sini. Tuning. Di bab 12 sama bab 14. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya. Ya, ini adalah tuning. Tuning itu apa? Bagaimana kita menentukan apa namanya? Parameter controller. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya ya. Bersama David. Oke, ada lagi? Ya kan? Sementara ini saudara dikenalkan dulu apa di dalam controller itu parameternya apa saja, khususnya untuk PID controller. Izin bertanya, Pak. Tadi di bab 8 itu kan ada yang PID-nya itu disusur secara paralel dan secara seri. Itu apakah penggunaannya berbeda melihat dari blok diagram di bab 11 itu kan lurus itu seri saja. Ya. Pilih mana antara paralel dengan series ya. Oke, itu tergantung dari vendornya ya. Dari vendornya mau pakai series apa paralel. Cuma seringnya itu yang paralel. Kenapa saya cek di industri sini yang paralel seringnya. Umumnya bisa umum yang paralel dibandingkan dengan series. Gitu. Perlihatnya. Jadi alasannya kenapa? Saya juga kurang tahu ya untuk itu. Ini ada dua bentuk. Untuk yang dipakai yang mana? Nanti coba cek aja ya, disesuaikan aja sama yang dibeli gitu aja ya. Tapi seringnya paralel yang paling banyak di industri. Saya jarang nyari ketemu yang
Oke, maaf, disconnect ya. Kembali. Ya. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, jadi apakah ada pertanyaan? Sudah clear ya? Oke, jadi ini adalah blok diagram dari keseluruhan proses ya. Oke. Jadi contoh gambar yang atas ini, blending system ini. Ketika dia yang mau diatur adalah X-nya dengan mengatur W dan distribusinya dari X1. Ya. Oke. Ya, ini bagian ini dapat sering disebut sebagai GP. Ya. K2 ini GP, K1 ini GD, ini GM, ini GC, ini GV. Ya. Nah ini GV yang di satu dia, KIP dan sebagainya. Ya, nah ini GD apa? Gain dari disturbance. GP itu apa? Gain proses. G itu apa? Gain measurement. Gain KM, GM sama ya. GC ini apa? Gain controller. GV gain dari valve. GP gain dari proses. Ya. Jadi gain sama transfer function sama. Jadi sudah di sini aja. Ya. YU itu apa? Perubahan respon control variable terhadap U. U itu apa? Manipulated variable. YD itu adalah perubahan dari control variable dari perubahan D. D itu apa? Disturbance variable. Jadi D sama U ini adalah, D ini adalah disturbance variable, U ini adalah manipulated variable. Y ini adalah control variable-nya. Oke, ya. Jadi harapannya kontrol ini bisa mengatur manipulated variable supaya mencapai nilai Y yang kita inginkan. Itu ya, intinya di situ. Jadi di situ. Oke. Ada lagi? Nah, Mungkin bertanya lagi, Pak, mengenai disturbance input itu apakah sama seperti yang D-nya itu, apakah seperti step ataukah yang selalu seperti itu, atau dilihatnya lagi dari mencari gain-nya itu bagaimana ya Pak? Apakah sama seperti sebelum-sebelum? Oke. Mencari GD-nya maksudnya. Iya Pak. Oke. GD itu adalah hubungan antara XD ini muncul di sini. Ini ya. Jadi gain prosesnya ini. Ya, ini kalau X1 saya ke variabel, super variabel, W2 manipulated variabel, X ini adalah control variabel. Ini sudah saya ini ya di bab 4 jadinya seperti ini. Ya. Kita tahu bahwa outputnya 1, inputnya 2. Ya. Tapi input 2 itu yang mana yang disturbance, yang mana manipulated. Ya, kita tahu bahwa W2 yang dimanipulasi, X1 itu nggak bisa kita manipulasi, jadi namanya disturbance variable. Yang nempel dengan disturbance variable namanya GD. Ini GD. Ini GP. Gimana? Udah nangkap? Sudah Pak. Ya. Yang nempel dengan apa namanya manipulated variable itu GP, yang nempel dengan disturbance variable itu GD biasanya. Nah ini kan dijamakan di penjumlahan sesuai dengan gambar yang tadi ya, penjumlahan. Jadi X itu adalah penjumlahan dari gainnya D dikali D ya, gainnya D dikali D plus GP dikali U. Ini kan ini ya, sama kan. Ini kalau saya nyatakan dalam bentuk blok diagram ini seperti ini. Oke, ada lagi ini ya kan. Untuk nilai D itu apakah dia umumnya sih D itu dapat kita nyatakan dalam bentuk sinusoidal ya. Berarti kita lihat ceknya itu seperti apa. Oke, silakan tanya lagi. Display dari silakan. Ini bukan.
S1. Inilah. Oke. Ya, bebas. Untuk transfer function dari sensor transmitter, ada 2 jenis kita nyatakan itu ya. Hanya KM aja, jadi pakai gain aja. Atau pakai first order transfer function. Ya, ini first order. Data M, S1. Nah, ini kapan kita pakai TOM, kapan kita nggak pakai TOM, cuma KM aja. Disesuaikan di sini, di bab berapa ini? Bab ini, sensor ya, ini ya. Nah, ini apabila ada time constant. Apa itu maksudnya time constant? Jadi gini. Time constant itu jadi KM kan diukur dari ini ya. Jadi ini temperatur asli, ini nilai elektriknya. Nah, ini K-nya ya, ini K-nya. K-nya adalah output range per span ya. Ini adalah hitung dari ini KM-nya. Karena tau M-nya gimana ngitungnya? Nah, tau M-nya itu apabila ini. Jadi kadang itu ada apa ya istilahnya itu ya? Measurement time constant. Jadi apa ya? Ada entah itu semacam selubung atau apa. Jadi di alat itu kayak misalkan ini dari besi ya. Dari ke sini ke atas itu kan masih perlu ada delay apa kayak nggak langsung, jadi nggak ada semacam lambatnya gitu loh. Itu kalau TM ya. Idealnya kan langsung KM. Itu adalah ketika temperatur 100 itu langsung menunjukkan apa namanya, harusnya 12 MA misalkan seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi nyatanya itu ketika sudah mencapai 100 itu agak telat gitu loh. Ya, gimana Mas Habib? Udah jawab? Jadi bisa pakai KM, bisa pakai GM. GM itu plus TM per 1 ya. Oke, ada lagi. Jadi bebas secara mau pakai KM atau ya boleh, pakai ini boleh. Pilih salah satu. Oke, apakah ada lagi? Oke, kemudian kalau ada lagi ya, jadi dalam bentuk blok diagram closed loop yang seperti ini dapat kita nyatakan dalam apa? Persamaan Y per YSP. Ya, ini kalau digambarkan dibuat persamaan, jadi gambar ini dibuat persamaan. Nah, ini ada 2 problem ya di sini ya. Ada set point change atau disebut sebagai servo problem, jadi servo mekanik. Jadi bagaimana dia konverter bisa mencapai set point yang baru, itu namanya servo problem, set point change. Maka kalau kita mengatur itu set point change, maka D-nya itu bisa diisi 0 ya. D-nya itu diisi 0, berarti dianggap nggak ada disturbance ya. Nah, itu jadinya ini Y per YSP. Ya, ini sudah saya pelajari ya dari yang pelajaran blok diagram kemarin itu ya. Jadi dari sini coba saya turunkan bagaimana menghubungkan Y per YSP. Ini dapatnya seperti ini, KM gitu. Lalu kalau disturbance variable itu disebut sebagai regulatory problem. Jadi untuk mengatur regulator ya, mengatur supaya konstan set point-nya, regulated. Dan biasanya itu YSP-nya 0, U-nya YSP-nya 0, YSP-nya apa? Nggak berubah, YSP-nya nggak berubah. Sehingga Y per D, ya Y per D. Jadi menghubungkan antara Y ke D ini gimana caranya? Jadi bisa dari depan, mau ditambah ini dikarenakan ini dikarenakan ini, ya. Jadi bisa dari depan ke belakang. Ini adalah nyari Y
per D. Oke, kemudian nah bagian bawah ini kan sama ya, walaupun itu dia step change maupun disturbance change itu bawahnya sama. Ini disebut sebagai characteristic equation ya. Jadi bagian yang bawah 1 plus GC, GV, GP, GM ini disebut sebagai ini 1 plus GOL. GOL itu yang GC, GP, GPM. Jadi close loop ini adalah ini close loop. 1 plus GOL itu ini yang bawah ya. 1 plus GOL ini dapat dinyatakan sebagai characteristic equation. Ya, ini contohnya apabila ada yang seperti ini silakan dikerjakan coba nanti. Cari persamaannya. Ini kalau kita gunakan P control dan set point change itu responnya seperti apa? Ya, ini kelihatan ya. Ada set offset di sana. Jadi kalau kita pakai P control aja, nggak pakai PI ya, itu ada offset di sini. Offset kelihatan. Jadi kalau lakukan pakai simulink lebih enak pakai simulink. Sudah cek ya, bisa pakai simulink. Terus kalau misalkan dia PI, CP control dengan disturbance change, jadi jadinya seperti ini ya. Ada setelah berubah dia itu nggak bisa menol lagi, nggak bisa mendekati lagi. Ya ini kalau PI controller ini lebih bagus, ada mendekati nilai aslinya, ya mendekati nilai aslinya 0 ini. Ini kalau disturbance change ya, PI disturbance change ini seperti ini. Oke, nah ini stability. Nah ini didasarkan dari persamaan karakteristik. Ini nanti akan dibahas lagi. Sampai sini, sampai Pak mana terakhir? Sampai sini. Sampai bab 9, Pak. Oh, bab 11 belum. Kok di classroom-nya udah bab 11 ya? Tapi kira jadi cuma bab 9 ya dari Pak Ari ya kemarin ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Karena di classroom tadi ada bab 11, saya kira sampai bab 11. Oke, kalau gitu nanti untuk tugasnya cukup sampai bab 8 aja ya. Jadi kita stop dulu, kita sampai sini aja ya. Bab berapa ini? Bab 11 sampai sini, belum stabilitas. Jadi dan dapat transfer function-nya ini sudah bagus ya. Y per YSP sama Y per D. Oke, kalau gitu bab ini ya, di bab 8, nanti kira tugasnya 2 ya, di bab 8 sama di bab 9. Ya, ini gampang ini aja. Cari apa namanya gain-nya aja dari sebuah apa namanya Oke, yang ini cuma ini 91, yang ini ini ya nomor 1. Nomor 5 ya. Nomor 1, nomor 5. Di 81, 85, kemudian
Kelihatan ya. Oke, ini sudah cukup ya. 8185 aja. Oke. 8185 sama 91 tadi ya. Oke, itu aja 3 soal ya. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin demikian ya kelas Dindarpo pada siang hari ini. Silakan dicek di Classroom. Jangan lupa absen tadi ya. Kode absen sudah saya bagikan di chat. Silakan di absen kalau ada yang belum absen. Oke, demikian kalau gitu. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.